Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya berasal dari nama saya M. Ilyas dari Kediri, Gus. Dan ada kalimat atau doa, wa ja'alna minal mutatahhirin, yang artinya, ya Allah, jadikan aku tergolong orang yang suci. Adapun suci tersebut, Gus, suci yang bagaimana dan suci letaknya di mana dan suci itu untuk siapa? Gus, pertanyaan kedua, Gus, ya, maaf Gus. Ini ada cerita, Gus. Pada waktu Nabi itu khotbah, ada orang Badawi, itu orang desa, maaf. Bertanya gini, Gus. Hai Muhammad, kapan dino kiamat? Sampai 3 kali, Gus. Lantas Nabi turun dari khotbah bertanya, sopo sing takon iku mau? Lantas orang Badawi tadi, aku Muhammad. Kapan Muhammad? Kiamat. Aku ngandalke ibadahku. Aku orang ngandalke sholatku. Aku orang ngandalke zakatku utawa posoku. Tapi aku sayang karo sampean Muhammad. Dan ini lantas gini, Gus, ya, maaf jamaah ya. Saya M. Ilyas jangan dianggap jamaah Anda semua. Tapi anggaplah teman sampean utawane konco sampean utawa kekasih sampean. Gitu ya. Pertanyaan gini, Gus, ya. Apakah kiranya Gus Mukhlison mau jadi teman aku atau kekasihku? Gitu aja, Gus, ya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Allahumma ja'alna mutatahhiron. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang selalu bebersih diri atau orang suci. Pertanyaannya, yang dimaksud suci itu yang bagaimana, untuk siapa, tempatnya di mana? Bapak Ibu, biasanya kita itu habis wudhu di syariat itu loh, ya dah? Kita berdoa pada Allah, jadikanlah kami golongan orang yang selalu bersuci di diri. Sebab innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Suci yang bagaimana yang dimaksud? Tinggal kami menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, kita menjaga hadas kecil dan hadas besar. Itu kacamata syariat, kacamata manusia. Jikalau saya jawab dari kacamata hakikat, kacamata Allah, di dalam hati kita suci dari perkara-perkara selain ilahun wahid. Allah dawuh, la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah selain
Yang esa itu ada di dalam hati. Wong Jawa ngomong sederhana. Sakliyane Gusti Allah ojo ono iman di dalam hatimu. Masih wallah, perkara selain Allah jangan ada di dalam hatimu, jangan. Jikalau masih ada selain Allah di dalam hati kita, berarti kita belum dikatakan suci. Mungkin ono sanepan jenengan dulu waktu nang ilmu sejati, wudu tanpa nganggo banyu. Ada di situ. Ini maksud suci adalah selain Allah di dalam diri Anda tidak ada. Tempatnya di mana? Nah, suci itu untuk siapa? Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Kalau bahasa individu, di dalam diri ruhaniah jenengan, di hati jenengan. Kesucian itu, keahatan itulah maksudnya. Untuk siapa? Ya untuk Allah, untuk yang ahad, bukan untuk kita. Kita itu sebabnya kalau sudah diahad, sudah fana. Makanya lewat sirul asal itu jenengan dimasukkan Allah di dalam alam kefanaan, ketiadaan selain Allah. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak hanya mau menjadi kekasih jenengan. Kalau miturut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, guru sejati iku nganggep murid iku duduk orang lain, tapi anaknya sendiri. Sebab kekasih yang sepanjang masa adalah kekasihnya orang tua pada anak, nggak ada putusnya. Itulah Allah terhadap kekasihnya sepanjang masa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Laksana itu Allah. Matahari ketika menyinari dunia tidak mengharap balasan apa-apa. Orang tua mengasihi anaknya enggak mengharap apa-apa. Aslinya begitu. Mulai di dalam kandungan, ya, sampai dilahirkan. Kita korbankan wayah tidur, kita nggak bisa tidur sebagai seorang ibu. Anak nangis dikarenakan beol, buang air kecil. Kita bangun, kita tetei. Pengorbanannya itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Ayah kita tidak mengerti pagi, siang, sore, malam. Mencari anugerah dari Allah yang berupa rizki semata-mata untuk anak. Kasih sayangnya luar biasa. Walaupun capeknya bagaimana seorang ayah ketika pulang kerja melihat anak nyenengno, seakan habis capek itu Pak Bu. Ya Allah ya Karim, inilah kasih sayang orang tua terhadap
anak. Mengapa Imam Ghazali mengibaratkan laksana orang tua terhadap anak? Itu karena hubungan yang paling dekat melebihi hubungan suami dan istri. Suami istri ada mantan, Pak. Kalau anak nggak ada cerita mantan. Restui. Allah itu ngasih terhadap kita lewat sifat Rahman, yaitu kebutuhan imdad yang diberikan kepada kita. Jasmani, dikasihlah kita rizki, bisa makan, bisa minum, bisa melihat, mendengar, bernafas. Ar-Rahman semuanya. Kasih sayang Allah yang bersifatkan Ar-Rahim disampaikanlah lewat utusannya. Isi di dalam kandungan Al-Quran, baik wahyu yang tertulis maupun tercipta, mendidik kita di jalur dinul haq. Kasih sayang Allah supaya kita bisa mengenal nafsu, menghindari nafsu, supaya kita selamat di dalam perjalanan itu, tidak kebegal oleh hawa nafsu kita, akhirnya bisa bertemu Allah. Ar-Rahim diberikan terhadap kita. Bentuk malam hari ini, Pak, Allah mengajari kita lewat dinu tauhid untuk mengenal Allah. Itu bentuk Ar-Rahimnya Allah, khusus ruhaniyah kita. Itu Allah sampaikan sudah. Tapi kita sebagai manusia, wa aksaruhum la yu'minun, kebanyakan itu menolak. Baik Ar-Rahman, Allah kasihkan kita tolak. Bukti kalau kita menolak, kalau kita dalam diri ngaku-ngaku rezeki teko si A, si B, si C, teko makhluk, itu kita menolak ruhaniyah kita. Menolak tentang Ar-Rahim dengan bentuk pengajaran dinul haq, ini kita tolak. Ya sudah. Ada istilah wong tuwa iku tega lara ora tega patine. Artinya, Pak, kita kalau posisi sudah meninggal dalam keadaan mata kita hati gelap, buta, Allah sih ngekei kesempatan. Rasulullah dawuh idza matabnu adama ing qata'a. Ada 3 perkara yang tidak putus, apalah dan selainnya itu putus. 3 perkara, salah satu diantaranya adalah awalatun solihun yada'ulah, anak soleh, anak yang sudah makrifat, yang mau mendoakan orang tuh, orang loh masih ada harapan. Allah kasih sayang banget. Makanya istilah wong Jawa, wong tuwa loro itu minangka pangeran katon. Yo laksana seperti itu. Jadi Pak, saya tidak hanya mau jenengan jadikan sebagai kekasih jenengan, tetapi bahkan hubungan yang paling dekat yaitu anak dan orang tua. Mengapa harus begitu? Itulah hubungan yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Tapi saya ingatkan, tolong jangan jenengan berobitoh terhadap makhluknya. Jangan bercinta pada makhluknya ruhaniyah sampean. Ruhaniyah sampean harus bercinta dengan hidup yang ada pada diri saya. Itulah ilahun wahid. Kalau jasad silakan sama jasad karena dalili hablum minan nas.
atau ruhaniyah, cukup hanya memuja, memuji, menyembah pada ilahun wahid. Dan ilahun wahid itu tidak hanya pada diri saya, itu ada pada diri jenengan dan di antara diri saya dan diri panjenengan ini. Monggo, saya tidak melarang. Makanya ketika jenengan kadang-kadang lah Gus selfie lah ngono ah, minta foto bareng lah, apa-apa. Tapi gambar iki makhluk jangan dijadikan sebagai robitoh. Apa sih robitoh? Sambungan nang Allah. Robitoh sampai langsung pada Allah. Ini wajah tu wajia. Sebab di Quran iku nek bahas masalah robitoh, nggak ada ayat satupun untuk berobitoh terhadap makhluk. Harus berobitoh pada Allah. Itulah yang kumaksud jalan tol tadi. Oke, lanjut. Apunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah badhe nderek tanglet Gus terkait kodok dan kodar. Dalam ilmu syariat dulu diajarkan oleh guru-guru kita itu kodok itu ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan kodar itu perwujudan dari kodok tersebut. Lah, yang saya bingung itu kadang gini, kemakrifatan atau kita akhirnya musul ke Allah itu apakah sudah ada di kodok tersebut atau melalui gimana istilahnya kodarnya itu apakah sudah ditetapkan atau memang bisa kita tempuh ketika di dunia ini? Saya kira itu Gus yang menjadi pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang proses kita saat di syariat dulu mengatakan kodok itu catatan atau ketetapan yang sudah ditetapkan Allah sebelum zaman azali. Biyen ngoten nggih. Kita angan-angan iku masa kodim. Hitam wis terbatas kita ngene-ngene yo apa kodok lah kodar takdir yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Lah terkait masalah kemakrifatan, apakah dulu itu sudah dikodokkan kemakrifatan itu? Itu pertanyaan. Ataukah itu ditetapkan setelah ada di dunia? Ulama sak dunia enggak bisa jawab. Jawabannya ini, al muradu bihi illallah. Yang tahu itu cuman Allah. Lah ngoten nggih? Wis. Akhirnya jenengan seakan-akan gak boleh masuk dalam pengertian itu. Wis pokoknya lakonono usaha, kalau belum usaha ikhtiaro, jaluk terus jaluk lagi deh ya. Wis, iku memang Pak dimaklumi karena kita masih di makom am. Memang seperti itu sehingga ada muncul hukum sebab akibat. Bon. Nek cara kula angsal bocorno kodok iku sing disi, kodar iku sing ndi. Betul apa yang dijelaskan di dalam hukum syariat yang disebut sebagai sebelum zaman azali lauhil mahfud iku dalam hati jenengan iku ono kekarepan. Contoh, jenengan sebelum datang ke sini kumpul dalam rangka ngaji bareng, ning ati wis ada kekarepan, kehendak. Gusti Allah
meletakkan kehendak kekarepan ning ati sampean untuk berangkat ngaji, untuk berangkat sholat, untuk berangkat apa? Iku adalah tulisan, yaiku kodok. Biar maju umat Islam ini. Maksud saya buka itu biar maju. Lah kodok ini bisa berubah, Pak. Bisa. Buku catatan ini bisa berubah. Contoh, betul jenengan wau. Siang tadi sudah merencanakan untuk berangkat sama teman-teman. Wis, engko berangkat jam berapa? Misalkan ya. Jam 4 aja. Ada yang bakdo maghrib karena dekat. Udah direncanakan. Bisa berubah. Mau berangkat, mohon maaf, yugo sampean sakit. Akhirnya sampean jawab nang grup, dulur, mohon maaf ya, aku gak sido elok sebab anakku sakit saiki opname berangkat. Lo berubah toh? Berubah. Pertanyaannya sing rubah sopo iku mau? Lah wis jelas-jelas di hati saya ada kehendak, kekarepan tulisan. Mengapa tulisan ini dibusek? Diganti tulisan berangkat ke rumah sakit. Loh niku sok-sok terjadi lho Pak. Sok-sok terjadi. Ya urip ning ati sampean dhewe niku sing ngrubah. Jenengan akan sah mengatakan bahwasannya yang menghapus itu adalah Allah, manakala jenengan sudah kenal Allahnya ya urip iku. Baru sah. Akhirnya paham, maksudnya lauhil mahfud sebelum zaman azali sudah ditetapkan seperti ini. Pertanyaan, apakah kemakrifatan itu sudah ditetapkan? Iya. Sebelum zaman, buktinya mana? Buka di dalam surat Al-A'raf. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Iku Allah dawuh ngeten. Betulkah aku Tuhanmu? Ini sebelum ruh ditiupkan di jasad. Gitu. Ditawanya. Betulkah aku Tuhanmu? Ini kalau disarai, ditafsirkan, dilebarkan. Maksudnya mengakui Tuhannya itu adalah menyembah. Betulkah kau menyembah hanya padaku? Iya karena butuh. Betulkah kau bercinta hanya padaku? Betulkah tiada Tuhan selain aku? Jenengan iku jawab ning Quran iku. Qalu podo jawab. Qalu iku jamak berarti seluruhnya jawab. Bah orang Islam, bah ghairul Islam, semua roh itu jawab bala syahidna. Nggih. Syahidna madhep nyembah ngakoni panjenengan iku pangeranku. Loh, lah wis makrifat ta iku? Makrifat. Tapi ketika saat jenengan iki mancik nok nggone zona akil balik, semua perjanjian tersebut mayoritas diingkari. Saya tidak membahas sebelum balik loh ya, sesudah balik. Kalau sebelum balik jenengan ini masuk dalam sebuah hadis Rasulullah yang sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ruhaniyah ini fitrah, tidak ada selain Tuhan kecuali ilahun wahid. Entah anak wong Islami, Majusi, Nasrani, jikalau mati dalam kondisi belum balik mesti dijamin surga. Wes. Tapi ketika saat jenengan kali kula akil balik, proses demi proses
Akhirnya apa yang terjadi? Kita berkhianat. Dan ini kisah mulai sejak Nabiullah Adam sampai kita sebagai anak putunya ngalami hal kotoran. Adam dalem Gusti, inginkah kau selalu dan tetap hidup di surga? Injih sendika. Jikalau kau tetap di surga, apapun yang kau minta, kau tidak susah-susah, pasti kudatangkan. Jenengan sebagai orang tua, jenengan kali kula nate jadi anak kecil, minta apapun tanpa kita kerja, mesti dikasih orang tua. Karena orang tua sayangnya luar biasa. Itu waktu kecil kita sama. Tapi satu dam, jikalau kau melanggar, kau akan kuusir dari surga. Apa? Makan buah huldi. Disinilah Bapak Ibu, waktu-waktu zona kita mulai akil balik, sama dengan Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam makan buah huldi, Nabi Adam sudah berjanji untuk tidak makan buah huldi. Artinya kita berjanji tidak akan bertuhan selain ilahun wahid. Diuji. Perjanjian setelah pertemuan itu dulu terjadi kita pada Allah. Lewat apa? Nafsu. Adam lewat iblis. Allah memberikan 2 rekom legalitas payung hukum terhadap iblis. Di dalam surah Al-Hijr 39:40 Allah dawuh, ketika saat iblis dicap Allah sebagai makhluk yang berkhianat, iblis itu mengajukan rekom terhadap Gusti Allah. Ya Gusti, ya Allah, ya Rabbi, pangeran ingsun, berhubung kula sampean cap jadi makhluk yang khianat, tolong kasih 2 rekom kula. Apa please? Setunggal, kula ojo dipateni, jangan dimatikan sampai hari kiamat. Nafsu iku, Pak, gak petal-petal dugi sampean nek jenengan tidak hatta zurtumul makobir. Kalau tidak dipatok loro gak petal kemanapun kita diikuti. Jari nafsu, inna nafsa la amaratum bisu. Piye carane wong iku salat iku gak kepethuk Allah. Nafsu. Saya pekerjaannya itu belantik wedhus, makanya waktu sholat iling wedhus. Saya jadi pedagang, yo iling dagangane. Apalagi tadi tokone belum dikancing. Insya Allah. Nafsu itu begitu liciknya, Pak. Nafsu masuk dalam setiap amal ibadah. Tidak hanya ibadah sing tidak murni, di dalam murni pun nafsu bisa masuk. Yang kedua, nafsu minta rekom, izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam. Gusti Allah jawab, ya napa? Monggo. Berarti iblis izini. Tapi ojo disalahno iblis lho ya. Jangan. Walaupun itu musuh sampean nafsu, musuh sampean yang nyoto, ojo disalahno. Sadarlah hai manusia
iblis nggodha Nabi Adam dan anak putu itu karena disebabkan sudah dapat izin dari Allah, yang Allah semata-mata mengizini iblis atau nafsu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semata-mata nguji jenengan kira-kira jenengan setia mbek Gusti Allah apa ora. Ngoten lho asline. Dalam Al-Quran sampai cari nanti, besok iku di akhirat jenengan ambek iblis iku bantah-bantahan ning ngarepe Gusti Allah. Ya Allah, iblis ini nyesatno kula ya Allah. Iblis dijawab, salahnya kamu gelem. Salah kamu mau. Ya sudah dikatakan Allah jangan ikuti iblis kok. Wis, gak sing menang, Pak. Bapak Ibu mohon maaf. Nafsu ngeting awak dewi. Lewat sifat basariyah, di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amarah, setiap saat dan waktu mengeting kita, mengiring kita. Allah uji terhadap ruhaniah kita, betulkah kita itu setia pada Allah? Betulkah? Akhirnya tak ringkes semuanya kita jembret. Tahu jembret nggih? Tersesat. Cuman pertanyaannya ini, kapankah kita sadar? Kapankah selesainya ruhaniah kita tersesat di dalam jurang hawa nafsu? Surat Ibrahim ayat 3 dibuka. Nafsu iblis dan para pengikut-pengikutnya itu ngomong, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kita dihidangi oleh hawa nafsu atau iblis perkara-perkara apapun yang bersifatkan kehidupan kenikmatan dunia. Ruhaniah bukan jasmania. Memang untuk jasmania, tapi ruhaniah bagaimana? Ruhaniah itu juga menyaplok, mencocok, ikut-ikut kesenangan kehidupan dunia. Kalau sudah masuk di situ, maka kata Allah, alal akhirah, mesti lalai pada Allah. Mesti makrifat sampai kali kula merotol. Memang terjadi Pak, merotol ketika kita itu akil balik. Yang kita hadapi itu sukanya hati kita, seneng-seneng urusan dunia, merotol. Alal akhirah makna muroti, lalai terhadap kehidupan akhirat. B1. Nomor 2. Bila mana orang ini disuguhkan perkara ruhaniah bukan jasmania, kehidupan kenikmatan dunia tidak bisa. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Oleh karena jenengan iku mendengarkan ajaran dinul haq, tahu kebenaran, mana yang batil mungguh Gusti Allah, mana yang hak mungguh Allah. Loh, jangan dikira Pak, di situ diam namanya nafsu itu. Wa yasudduna an sabilillah, mereka itu berupaya menghalang-halangi Anda. Akhirnya dikatakan gini, mohon maaf ya, ojo ngaji hakikat, tonggoku lo gendeng gara-gara ngaji hakikat, nyeleleng lagi. Ajaran itu sesat. Loh, itu bentuk nafsu menghalangi. Manakala jenengan tidak bisa dihalang-halangi seperti ini, terakhir wa yabghunaha iwaja. Ketika jenengan suluk kholwat nyun sewu dibekokno sampeyan,
Piye carane wong iki, bagaimana caranya orang ini yang khalwat itu tujuannya itu tidak ke musyahadah, dia kepingin untuk mukasyafah. Wis tak kandhani, ojo pisan-pisan duwe keinginan sakti, punya karomah. Jangan. Karena itu tempatnya di mukasyafah. Ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Wis ojo. Bila mana iku dikasih Allah, iku bonus. Sing penting jenengan cukup hati sampean iku niati suluk bertemu Allah. Waya berhunaha iwaja, nafsu itu pasti akan masuk di situ membengkokkan tujuan sampean. Akhirnya ini enak be ya. Khalwat iki terus dunyaku mewah. Wes enak be ya. Makom tajrid itu, makom asbab itu aku pegel. Mencari pangupo jiwa nyambut gawe pegel. Enak mungkin tadi dukun. Sakti isok nyuwuk uang, duit teko dhewe. Lah ngoten nggih. Lagian saya itu tenaga enggak mendukung, mau kerja ya Kak. Enak mungkin makom tajrid itu tadi. Hati-hati. Buka bagaimana makom asbab, makom tajrid di dalam hikam keterangannya itu. Janganlah kau sekali-kali ketika saat Allah meletakkan di makom asbab pingin pindah nang tajrid. Jangan. Iku bentuk, jikalau kau melakukan itu bentuk pengridunya nafsu dalam dirimu yang tidak mau terima apa yang diberikan oleh Allah. Kau yang sudah di makom tajrid Allah meletakkan, jangan pisan-pisan kau minta di makom asbab. Enak be di makom asbab. Joro waktu demi waktu yo gak nglayani orang. Nyambut gawe nang sawah, ambek dikir, wis gak gembul wong, enak be. Jangan. Itu bentuk keplorot imanmu sangka Gusti Allah. Lah terus yang baik apa? Ya sudah, nikmati, rasakan akunya Allah di asbab ketika Allah meletakkan di makom sadar. Nikmati, jangan pernah mengeluh ketika Allah meletakkan di makom tajrid. Jadikanlah dua makom itu untuk pertemuanmu terhadap Allah. Ini keterangan di dalam hikam tentang bab masalah dua makom, sabab atau tajrid. Apa sih asbab itu? Sebab jenengan mendapatkan rezeki, sebab nyambut gawe secara dohir. Nek tajrid sebulan ini lho, tajrid. Berarti jenengan mencari kebutuhan jasmani itu gak soro-soro. Ngoten lho niku tajrid. Berarti jenengan digawani Allah karomah. Ngoten lho. Lalu sampai kapan jenengan kali kula kembali lagi ke makrifat? Sedangkan sebelum datangnya dunia itu semuanya sudah dicatat terkait masalah kemakrifatan. Sudah terjadi. Apakah di dunia ini datangnya kemakrifatan itu bisa ditempuh dengan usaha upaya? Nyuwun sewu, kalau tidak ada catatan kembalinya sampai dalam keadaan fitrah. Ini jawab saya dari mana? Kalau saya jawab saya dari sisi syariat, itulah munculnya wajib ikhtiar usaha.
Bentuk jenengan kholwat secara syariat usaha. Bentuk jenengan iki ngaji iku usaha untuk membuka hati kita kefahaman dinu tauhid. Kalau dilihat secara syariat ini bentuk usaha kita. Kalau secara hakikat mohon maaf kita nggak bisa apa-apa. Usaha yang nggak bisa, ikhtiar juga nggak bisa. Semua itu karena Allahnya. Ilahun wahid dalam diri jenengan. Makanya kalau saya menjawab dari arah syariat, bisa saya katakan jenengan walaupun belum ada kodok makrifat, bila mana jenengan berusaha engkau kodok sing kanuk makrifat dibuset diganti ada kodoknya. Bentuknya nopo? Ning ati sampean iku wonten kekarepan ingin bertemu Allah. Bila mana dalam hati sampean ada keinginan pengharapan bertemu Allah, berarti buku catetane sebelum zaman azali itu sudah ada namanya makrifat. Sampeyan buka di dalam surat Al-Ankabut tadi lo ayat 5. Di situ dikatakan mangkana yarju liko Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada pengharapan bertemu terhadap Allah, itu bentuk buku catatan sampean fi lauhil mahfud. Ada berarti. Qadare fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang Allah tentukan pertemuan itu terjadi, yaitu qadarnya. Berarti mafhum mukhalafah, pengertian kebalikan ayat ini, barang siapa di dalam hatinya tidak ada harapan keinginan untuk bertemu Allah, berarti ning dukur asali sudah bertemu Allah dibusak. Sing busak ya Allah sendiri. Sudah berkali-kali diserukan, bahkan dikasih status lewat medsos. Tanggal ini, jam ini ngaji di Nganjuk. Jenengan buka medsos. Wah, iki ngaji opo iki? Babakan hakikat. Katanya sesat. Wis diganti. Buka bokong-bokong semok sawan nang. Gak ada harapan. Berarti kodoknya dibusak Allah, otomatis kodarnya nggak ada. Aslinya semuanya sudah terjadi, Pak, sudah ada. Asalnya kita itu fitrah, innalillah. Bagaimana caranya jenengan bisa wa inna ilaihi rajiun? Sangkan paraning dumati. Nah ini sudah ada catatan sebetulnya. Cuman kok ujung-ujung nggak ada, berarti dibusak Gusti Allah. Pertanyaannya lah apa? Gusti Allah busak. Jawabannya kok tadi. Sebab kita itu sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, gak percaya ambek wahyu Allah. Sudah. Dibusak sudah. Terus bagaimana caranya aku bisa bertemu Allah? Aku punya harapan. Dalile ono ning Quran. Al-Kahfi ayat 110. Jelas. Nek sampean gak percaya ya mbuh gak ngerti aku. Al-Kahfi ayat 110. Yaitu ayat yang terakhir. Kul katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Pertama sampean ikut dituduhno keadaan ati sampean lewat innama ana basarum mislukum.
Rasulullah dawuh, dikengen dawuh Allah. Sesungguhnya saya, kata Rasul, sama dengan kamu manusianya. Lah manusia itu sifatnya la haula wala quwata. Ojo nyembah aku Rasulullah. Ojo muji aku makhluk. Tapi puja-pujilah, sembahlah apa yang kupuja. Maksud daripada ayat kul innama ana basarum mislukum. Rasulullah nggak pernah pada saat itu ngajak umatnya untuk memuji, bahkan menyembah terhadap Rasulullah. Nggak boleh. Rasulullah nggak pernah. Lah kok muncul medsos? Aku duriyai Rasul Muhammad. Wajib kau mencintai aku. Wajib kau nyun sewu. Kalau boleh saya ringkes, nyembah nang DE. Mencintai, nek enggak rokok. Sebab aku luwe apik katimbang kiai alimo kaya apa 70. Mbok nean. Allah ya karim. Wes wong pribumi tolong lewat ayat ini. Wong Rasulullah sendiri dawuh lewat Al-Quran tidak memperbolehkan. Kok ono sing statusnya gak jelas, ngaku-ngaku duriahnya malah dikongkon ngabdi, kongkon nyembah, jenengan diperbudak. Ada maksud lain dulur. Wes sadar wong pribumi. Sing sampean sembah iku duduk menungso. Ilahun wahid. Amin terus nak ayat wae. Tuhanku iku Tuhan yang ahad. Iki le sing tak sembah. Itu Rasulullah langsung. Bukan sing statusnya gak jelas, ngaku-ngaku duriahe. Ya Allah, God. Iki kiai-kiai pribumi sepuh-sepuh do nangis, Pak. Delok zaman sak mangke. Estu. Umat iki ruhaniyah iku diplencengno kongkon nyembah muja nang saliyane Gusti. Siapapun kita, aku yakin kalau duriyah Rasul asli dan pengikut Rasulullah asli fattabi'uni yuhibbukumullah, enggak mungkin sing duriyah ngaku-ngaku duriyah enggak ada. Di Rasulullah itu ngaku-ngaku duriyah. Meneng. Yang namanya buah pelem gadung, wite gadung, gak usah aku gadung. Gak usah ngomong itu, orang lain sudah tahu kalau itu pelem gadung karena muncul dari pohon gadung. Juwarat ngomong. Pelem jarat nih, tahu pelem jarat nih? Sing dicokot, sing nyeliliti nih kalau. Pelem apa itu? Kopiora. Berengen ngene nek kena pulute. Aku iki wite gadung. Allah ya karim. Wis wong Jawa nek goleki nasab iku gampang. Gak usah tesis lewat DNA, gak usah tesis lewat keilmuan nasab, cukup nek pohon gadung ya wae, nek jarot utawa apa wae Kak kopior ya wae kop rasane ya beda. Wis ngoten mawon, gak usah pusing-pusing. Allah ya karim. Wis ikuti Rasul. Rasul nggak boleh nggak boleh kita menyembah beliaunya, jangan menyembah. Nggak boleh memuji, jangan. Rasulullah itu hanya menyarankan, menyuruh alhamdulillah tawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti, itu aja. Barang siapa yang ingin ketemu Tuhanku yaiku ilahun wahid sing ngekei wahyu aku, wa mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya itu pertama fal ya'mal amalan sholihan, dandanono lakumu.
luweh-luweh laku ruhaniyah. Jangan hanya laku jasmaniya. Fal yakmal, berlakulah kau amalan satu amaliyah solihan kang bagus ing mungguh Gusti Allah. Apa amaliyah kang bagus mungguh Gusti Allah ruhaniyah? Illa liya'budun. Iya kana budu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Udah titik. Modalnya sampean sirul asar, kuncine beres. 1, 2, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika sampean iki beribadah murni atau tidak murni, jangan ada dalam hati sampean iku penyekutuan terhadap selain Allah, menyekutukan Allah terhadap selain Allah. Contoh, ya bunayya la tusyrik billah. Ya anak putuku, ojo pisang-pisang kau itu menyekutukan Allah. Contoh kula menyekutukan. Aku ngombe wedang jahe ning atiku duweni iman, munculi rasa iku teko jahe. Ini menyekutukan. Ikilah yang disebut syirik khafi. Lah mestinya bagaimana? Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika aku minum, hatiku sambung terhadap urip ning kene wau dengan rasa, akhirnya imanku jatuhnya pada ilahun wahid. Inilah 2 syarat untuk bertemu Allah. Siji dikongkon amal sing bagus, laku bagus rupa jenengan selalu berzikir, sambung diri terhadap gesang. Nomor loro, dalam hati sampean nggak boleh mengadakan Tuhan selain Ahad. Titik. Urusan nama Allah monggo iku syariat, urusan nama Allah monggo iku kulit. Sang Yang Widi monggo, Sang Yang Sekerta monggo. Sebab sing jenenge banyu ya niki jenenge maun ning Arab, nek ning Indonesia air, ning Amerika Inggris water. Loh, siji-siji jeneng tapi tunggal. Jangan adanya perbedaan nama gelut. Yang betul itu water. Itulah jarmu wong Amerika atau Inggris. Indonesia enggak mengenal water, air. Wong Jawa metenteng tuyo. Wis apa nek ngurus masalah jeneng gegeran menang karepe dhewe. Wis gak usah. Akadnya adalah ya iki. Gak iso nyebut jenengan. Pokoknya sesuatu sing nyegerno. Lho iku. Ilahun wahid. Muhammad, ajarkanlah umatmu itu tentang bahwasanya Allah itu Ahad, Esa. Ajarkan keesaan. Sebab wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad kecuali harus mengemban menerima wahyu intiku. Apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Allah sudah tidak membahas Allah. Sudah tidak membahas nama, tidak membahas huwa sifat, sudah tidak membahas anta zat. Tinggal membahas ana, aku, wong Jawa, ingsun. Jelas no Muhammad, letak kedudukan ingsun itu bagaimana supaya fa'budun, mereka itu nyembah aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu Allah.
Tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh karena itu fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat, li dzikri, semata-mata sambung eling menyang aku lho bahasane. Lah iki kudu dikupas, dijabarkan tentang tauhid inti niki, Pak. Tapi selama ini di tengah umat Islam gak koyo memang disembunyikan terkesan. Yang diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedangkan anta wa ana iki jarang ono sing bahas. Sebab sopo sing wani, siapa yang berani membahas ini lebih-lebih di tengah umum, mudil mesti ono sing mengatakan iku sesat dan menyesat. Iki bagi Jaya Baru. Tahu gak aku? Untuk Jaya Baru prei koreng. Tahu prei koreng? Bah kuwi ngomong apa terserah. Kenek tak bimbing monggo, gak kenek nggih monggo. Silahkan fal yukmin, silahkan fal yakfur. Silahkan beriman, silahkan tidak. Itu bukan urusanku. Urusan saya adalah menjelaskan anta wa ana, beres. Jadi berkenaan dengan takdir atau qadar tentang makrifat pada Allah ketika di dunia ini, kalau kacamata syariat bisa dikatakan berupaya ikhtiar. Bentuk jenengan malam hari ini ngaji usaha ben aku paham. Setelah paham baru ningati ada kerentek keinginan untuk ketemu Gusti Allah. Sebab menungso sak jagat iki, Pak, ora ono sing gelem ketemu Allah. Umume senengi ketemu kemewahan dunia. Sebab prinsip mereka ketemu Allah nanti kalau mati. Syaratnya mati. Sementara kita tidak mau sampeyan delok lah, pundi wonten tiyang sing pengen mati? Enggak ada. Kecuali ala inna auliya Allah. Lho jenengan kali kula menungso apa sing disebut maut mati, jenengan iki pahamane kan matine jasad, pisahe jasad dengan roh. Lah ngoten to? Padahal mati hakikate iku faktulu anfusakum, mematikan keakuanmu ketika jenengan masih di dunia. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam tentang kemakrifatan itu syarate idufin mendemo sira wujudaka ing kewujudan makhluk ira fi ardil khumul, di dalam bumi khumul. Wajib jenengan kali kula niki membunuh, mengubur keakuan yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, kubur. Kalau kau ingin bertemu Tuhan, kubur. Sebab ini kalau sudah kau kubur akan muncul keakuannya urip dalam dirimu, disebut innani anallah, yang bisa ini bisa itu. Akhirnya kita menungso sejatine nuduki la haula wala quwata. Wa qala Allah Ta'ala innallaha Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk semuanya. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dalam diri manusia itu datangnya dari Allah. Wis logo teng mriki penak punan. Wis kalau secara hakikat Pak, tondone gampang. Nek yen ati sampean ada kemauan, keinginan bertemu Allah, berarti itu catatan makrifat sudah ada.
Lah wujudnya nanti sampean buka surat Al-Ankabut ayat 5 itu ya, Allah berjanji ketemuan itu akan terjadi. Nyatane kodok berupa qadar. Nyatane buku catatan yaiku wujude takdir. Nyatane setrum wujude cahaya. Nyatane wujude Allah ya wujud jenengan. Bingung? Si bingung. Katanya Allah laisa kamisli sayun. Lah kok wujude Allah iku ya kok wujud jenengan. Nek sik bingung monggo ngombe kopi dhisik. Wong Jawa dulu Pak ya, sebelum kedatangan ajaran Quran, wong Jawa iku wis nglakoni Quran. Tapi sisi makrifat, makanya disebut ilmu kejawen. Karena para wali Gusti Allah wong Jawa orang ngerti Quran, wis dijupukne lakune ruhaniyah. Akhirnya wong Jawa ngenal jenenge salat daim. Madepe gak madhep ulong. Tujuannya meditasi dia adalah mencapai kesempurnaan bahwasanya diri itu siapa, bukan siapa-siapa. Untuk kemurnian, kemutlakan, keakuan Allah. Bukan ngomong Allah biyen niku Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Umpama dijenengno iku namine Gusti Allah, mboten Gusti Allah. Allah. Nggih ngapunten. Maksudnya iku ya gesang ning awak sampean dhewe. Kesadaran mutlak. Kalau diri ini bukan siapa-siapa, kalau diri makhluk ini tidak ada, tidak punya apa-apa, lan bisa apa-apa. Itu tujuan meditasi beliau-beliau topo dulu seperti itu. Jadi hukum syariat itu belum berjalan. Wong dulu, orang zaman dulu, makanya orang modern menyebut kebutan. Kebutan. Beliau memakai sistem bukanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ngomongnya sangkan paraning dumadi. Padahal ya maksudnya podo. Lah sekarang itu tak angkat lewat jalur Quran. Kula mboten bicara sangkan paraning dumadi, tapi saya bicara bagaimana Anda innalillahi dan bisa wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya nggih saged diterima. Ngene sik kata sing mengatakan itu gak bener. Nggih monggo rapopo tak maklumi karena belum paham. Ku nek wis paham lah ngomong ngeten. Oh iya bener arek gendeng biyen niku. Ngoten kok akhirnya. Entah itu muncul kapan. Ya kula namun bisa berdoa secara syariat dan bertajalli muga-muga sing protes iku sebelum mati wis dibuka kesadaran. Lah ngoten ta? Namung niku. Wong tua iku yang ngono. Wong tua iku gak pengen dibales urusan dunya. Enggak. Wong tua nek wis over, game over. Sing ditunggu adalah doa anak yang soleh. Gak pengen ditukokno mobil, gak pengen dibales ngene ndak. Jenengan laku bagus birrul waliden iki wong tua wis sudah seneng. Dikongkon ngalor disuruh ke utara ya ke utara, disuruh ke barat ya ke barat. Iki namanya birrul waliden waktu orang tua masih hidup. Birrul waliden kita terhadap orang tua secara syariat sudah tiada, ya kirim doa. Lho ngoten lho. Enggak jauh dibales apa-apa. Sebab wong tua payah ya bagaimana, susah bagaimana mencari nafkah dohiriyah semata-mata hanya untuk anak kasih sayang.
Jadi itu Pak, secara hakikat bisa panjenengan lihat sudah ada bukunya atau enggak, itu barometernya, ukurannya hati sampean sudah ada keinginan bertemu Allah apa enggak. Oke, lanjut. Masih ada? Mungkin Ibu ada yang bertanya. Monggo Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken Gus, asmanipun Bapak Kaswono dugi Nganjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula dipun tepangaken kalih dina hak punika. Status kula kena dina hak punika samenika pun berumah tangga utawi menikah. Otomatis kula menikah punika secara syariat sing kula tangketaken napa kula kedah menikah secara hakikat ngaten Gus. Terus caranipun pripun? Kaping kalihipun ingkang kula tangketaken mengenai sejarahipun Ponpes Jaya Baru Gus. Kok asmane ngaten, terus logone niku sing jelas wonten maknanipun. Mohon dipun jelasaken. Ngaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah secara syariat itu ditemukannya suami dan istri. Seorang laki terhadap seorang perempuan. Lah, sebelum nikah ada syarat-syaratnya pernikahan. Di antaranya jenengan ijab kabul. Ada suami, ada istri, calon suami, calon istri, juga ada wali. Ini syarat. Tapi sebelum terjadi pernikahan itu ada proses sebelumnya. Apa? Nador, khidbah, akdun nikah. Nador berarti jenengan iki saling lempar senyum. Tir podo irenge, sir podo senenge. Setelah itu podo cocoke, khitbah, namanya melamar. Setelah melamar terjadilah akdun nikah. Wis iki syariat. Pertanyaannya, ketika saya nikah dulu saya belum tahu nikah hakikat. Mengenal dinul tauhid itu setelah nikah, apakah saya harus nikah hakikat terhadap istri saya? Pun nikah hakikat itu apa sih? Bertemunya ruh terhadap Allah. Itulah nikah secara hakikat. Apakah Allah yang ada di diri kita maupun di diri istri? Sama. Nek dalam diri kita berarti lanang, diri istri berarti wedok. Allah itu banyak, tapi ahad. Suhudul wahda fil kasroh. Keesaannya itu di dalam banyak. Dari pertanyaan apakah harus nikah secara hakikat? Wajib. Sebab maksud nikah secara hakikat adalah bertemunya imannya hati sampean hanya pada hidup. Caranya bagaimana? Buka dalam surah Al-Baqarah ayat 256.
La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Muhammad, tidak ada paksaan bagi umatmu untuk mengikuti ajaranmu. Cara bahasa pribadi, nggak ada paksaan nikah secara hakikat. Mana yang dimaksud ajaran ini? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Betul-betul ajaran yang menjelaskan tentang masalah jenengan itu meninggalkan belenggunya hawa nafsu untuk menuju terhadap pembebasan ruh dari hawa nafsu untuk jadi budaknya Allah, kekasih Allah. Ar-rusdu minal ghayy, meninggalkan ajaran yang batil menuju ajaran yang hak, meninggalkan gelap menuju terang benderang. Caranya, wa may yakfur bit-taghut, dan barang siapa tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka dia hanya beriman pada Allah. Tauhid ini bisa saya artikan sing sapa wonge ngersiki ning atine, di hatinya perkara selain ilahun wahid, maka jenengan akan bertemu ilahun wahid, Tuhan yang esa. Inilah nikah secara hakikat. Itu bisa jenengan lakukan ketemu urip di diri jenengan dan juga pada istri jenengan. Syaratnya jenengan kedah membawa kartu e-tol. Jenengan harus bisa membuka pintu musyahadah, pintu kewusulan, jomplangan niko, piye carane buka. Adzikru wa huwa adzikru bisiril asrar. Jenengan kudu memfungsikan dzikir sirul asrar. Itulah nanti yang akan bisa membuka dan menghilangkan tauhid, lalu terbukalah pintu itu, masuklah kau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan. Dibuka pintu surga. Masalahnya sampean tol sampean ono pulsane sampean isi lewat ruhaniyah laku dzikir bendino yeniku. Ingat, masalah amal diterima lan gak diterima dening Allah, orientasinya atau barometer dibuka surat apa itu? Surat dendean kok itu. Mari Al-Baqarah Al-Maidah ayat 27. Potongan ayat itu 27, Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah itu hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah mingkol bin zahidin, hati yang condong bertemu Allah ngadep gustine, ora madhep makhluke. Nek kula tadi kan madhep nang wedhus, sebab kula blante wedhus. Amaliyah apapun, Pak. Jenengan mergawe, dulu kita dipeseni bapak kita, ger nyambut gawe oh niatono ibadah ngingoni anak bojo. Tapi gak dijelasno carane ngibadah sing bener iku bagaimana. Akhirnya jenengan dikasih tahu sanepane. Engko nek ketemu gali kangkung, ya iku nger. Lah ngoten nggih. Mumet Pak kula. Gaula niki diwenehi sanepan abah niku kon goleki susuane angin.
Ya Allah, ketemu lesus. Kula anggap ya niku susuane kula aturna mboten ditasheh, malah kula dijotos. Raimu dudu iku. Sinten gak bingung. Mbok ya omong ngono, iki le son, iki lho ngono ae kate. Kok gak gelem ngono sih? Mboten. Pokoke golek ana susuane angin. Ketiga-ketiga, Pak. Kula niki angon sapi. Nek daerah kula niku ketika angon sapi itu saweneng. Tak bu sapi niku. Lanang ambek lanang ditau-tau mbrikan. Ana lesus. Ya iki, bah kula pun seperap susuane angin. Nduk ndi? Di sawah mang ana lesus iku. Mboten kaken cangkem Pak, kula dipongor kula. Ngerti dipongor? Dijowotos kula. Dudu iku. Lah terus nek dudu iku dudono sing ya apa? Mestine iki lho. Lah ngoten nggih. Cek sondok penak. Wong ngomongin kok aku nek dudono umurku dikurangi ya jare mbahmu. Iki rahasia. Dako ikul asror. Lembut-lembute ilmu makrifat Allah ojo dibuka. Ngono. Siapa yang berani membuka maka dia akan dioroti umuri. Jare kata makolahnya Imam Sayyidina Ali, satu karung ini ilmu yang kubuka di umum, saya akan dipenggal leherku. Ya wis babana, aku paham maksudnya kok dipenggal leher apa? Dihujat, dicaci dan lain sebagainya. Bahasa Jaya Baru. I know reckon you. Pun prai koreng jadi wong Surabaya. Bah, kula wis melenger niku mulai tahun 2000 Pak, saya itu menyampaikan dinul haq sampai detik ini berarti berjalan sudah 24 tahun. Geluh kesah bahkan di penjara ya wis tahu. Ya wis biasa, iku wis resiko. Saya enggak seberapa Pak. Bagaimana Rasulullah sampai dikejar-kejar nih, mau dibunuh kaum kafir Quraisy ya toh, Abu Jahal lewat Suroko itu. Akhirnya Allah merintahkan ayatnya untuk hijrah. Akhir beliau disebut kaum muhajirin, terus yang nulung kaum ansor yaitu Madinah. Makanya nopo sareane Kanjeng Nabi kuning Madinah, ora di Mekah. Padahal umumnya kota sana itu Saudi itu yang terkenal adalah Mekah karena kiblatnya orang sedunia Islam di Mekah. Tapi mengapa Rasulullah disarekno dikuburkan di Madinah? Karena Madinah itu kaum Ansor menolong Rasulullah. Di situ ada wong Nasrani barang dulu itu yang betul-betul mengikuti Injil dari Tuhannya. Belum ada perubahan, belum diubah. Yang kedua, berkenaan dengan pondok. Memang Pak, niki nek kula cerita kisah, ada sejarah memang apa Okok Jaya Baru. Iku gak namanya bisa. Kan ada bis Jaya Baru pun Pak, menawi diizinkan boten napa-napa. Miftahul Ulum iku pemberiane Mbah Fakih Kediri. Iku pemberian asline iku mung Jaya Baru. Berhubung beliau iku nggih Mbah Yai kula, nggih kula tambahno. Nggih tambahno ya Miftahul Ulum. Miftahul Ulum mbukae pira-pira ngelmu. Isine ngelmu yaiku jaya ambek baru. Jaya iku apa? Jaya iku sifate Allah. Gusti Allah tahu kalah mboten? Selalu jaya. Itulah ilmu kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan bantahan apapun. Itulah dinul haq. Aidinut tauhid, ilahun wahid. Ini siapapun nggak bisa bantah, nggak bisa.
kebenaran wahid esa itu nggak bisa dibantah. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia ada yang bantah, tetap nggak bisa. Sebab kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu sudah datang dalam hatimu, maka yang tadinya kita menganggap benar, oh ternyata isi salah. Aku biyen sholat gedung-gedung, terus eling wedhus, prasaku wis bener lho ya. Tapi berhubung saya sudah mengerti hakikatnya, hafidu ala sholawah wa sholatil wusta, ternyata sholatku dulu belum benar karena hatiku masih menghadap selain Allah. Baru sadar, Pak, kalau kita selama ini dolim karena kita sudah menerima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dolimin. Sadar kalau kita dolim. Itulah jaya ilmu yang khusus membahas dinul haq. Terus baru iki sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk. Di mana ada baru mesti ada yang lawas. Baru ki sifatnya menungso, berarti kula kudu bahas ilmu syariat. Makanya saya memakai sistem wasilun, di mana sistem mengarahkan dinul haq di tengah-tengah hukum syariat. Tapi saya kembalikan, silahkan yang memakai sistem wasilun, silahkan yang memakai sistem majedubun. Artinya dinul haq itu bisa diamalkan seperti Kanjeng Nabi di tengah-tengah hukum syariat. Hukum akhlak ilahiyah bisa diterapkan di tengah-tengah akhlak istimaiyah, atau hukum hakikat makrifat diamalkan di tengah-tengah hukum syariat. Ada keterangannya di dalam kitab Hikam 117 kalau nggak salah makolanya seiblu atau ilah dawuh. Gusti Allah iku sok terkadang nutupi sataron khususiyata kuwaliane hambane. Ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan sifat-sifat yang bersifatkan basariah, dengan perilaku syariat. Pada umumnya manusia, sehingga orang lain tidak tahu kalau itu waline Gusti Allah. Dia kadang-kadang jadi petani, jadi pedagang, sholat wajib ya dilakoni syariatnya, ditutupi dengan itu, sehingga orang lain tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Kecuali sultan aulia atau kekasih Allah yang disebut sebagai wali kutub. Kecuali nah iki gampang diliane. Bapak Ibu hadirin, jadi aku harus menyampaikan yang di depan adalah jaya ilmu yang khusus berkenaan dengan urip dengan Allah, tentang masalah ilahun wahid. Inilah ilmu tauhid yang bersumber la ilaha illa anta, supaya bisa naik illa ana. Cara gampangane ngomong, salat sampean ben khusyuk lho, ngoten lho. Jadi ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah. Urusan diterima gak diterima terserah. Kok umpama saya tidak memakai jaya baru, mohon maaf ya, sistem wasilun, ya gak mungkin nyampe di sini. Gak mungkin saya sampai meluaskan dinul haq itu di seluruh daerah, gak mungkin. Karena apa? Sebelum saya
menyampaikan itu kok ya saya memakai sistem selain wasilun, ya sudah diganjal ambek muing, nggak boleh. Sistem majedubun misalkan ya, nggak boleh, nggak boleh. Berhubung wasilun akhirnya bisa diterima, khayala yang makomnya diam iku yo mengtitik gak semuanya, tapi lama-lama akan membuka pintu dada umat kita. Jadi itulah maksud jaya baru. Jayane dideleh ngarep sebab sing teko iku luwih dhisik dulur tuwek katimbang dulur enom. Dadi ilmu sing paling tuwek itu ya ilmu kepengeranan. Itulah ilmu kaweruh. Nek wong Jawa biyen ilmu tuwek. Ilmu sing berkenaan ambek roh sebab tekone luwih dhisik roh katimbang jasad. Lho ngoten niku. Pun jam pinten nih? Jam 11 kurang sedidik. Tasik wonten niki? Sudah cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan terhadap kita pada malam hari ini. Wejangan-wejangan sangka Gusti Allah, mudah-mudahan ndadosake satu ilmu ingkang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita. Ila yaumiddin, lahumul fatihah.